Sultan Abdul Hamid II memimpin kekaisaran itu selama 33 tahun. Selama itu dia berusaha meningkatkan pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Menurut sumber sejarah, Abdul Hamid II lahir di Istanbul pada tanggal 21 September tahun 1842. Dia tumbuh di Istana Ottoman dan fasih dalam banyak bahasa, termasuk Prancis, Arab, dan Persia. Pemerintahan Abdul Hamid ini berlangsung selama 33 tahun dimulai sejak tanggal 31 Agustus tahun 1876 ketika kekaisaran berada dalam kesulitan di tengah ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun diangkat sebagai pemimpin Ottoman, dia menandatangani konstitusi pertama kekaisaran yang dikenal sebagai Kanun Isasi pada tanggal 23 Desember meletakkan dasar bagi pemerintahan konstitusional. Dia berusaha memperkuat hubungan Ottoman dengan dunia Islam, menjadikan hal itu sebagai kebijakan fundamental. Di antara Sultan Ottoman, Abdul Hamid paling banyak menggunakan gelar khalifah. Beliau mengirim ulama ke negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Jepang. Dia berjuang untuk menyebarkan Islam dan melawan negara-negara kolonial. Abdul Hamid pada 1900 memerintahkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Damaskus di Suriah saat ini ke kota suci Muslim Mekah dan Madinah di sepanjang semenanjung Hijaz di pantai timur Laut Merah, sebuah wilayah yang saat ini Arab Saudi. Jejak kehebatannya mencapai Madinah pada 1908. Kebijakan ekonominya memprioritaskan pembayaran kembali utang luar negeri yang tersisa dari pendahulunya. Dia menandatangani perjanjian dengan kreditor Eropa pada tanggal 20 Desember tahun 1881 untuk melunasi sebagian besar utang-utang itu. Abdul Hamid II juga mengambil langkah penting dalam dunia pendidikan. Dia membuka banyak sekolah dasar, menengah, dan menengah, serta sekolah untuk penyandang cacat dan akademi militer. Di seluruh kekaisaran, dia juga sangat mementingkan olahraga tiga klub terbesar di sepak bola Turki, Fenerbahce, Galatasaray, dan Besiktas. Semuanya didirikan pada masa pemerintahannya. Jalur tram listrik juga dibangun di banyak kota, sementara jalan raya diperpanjang dan jalur telegraf dipasang melalui wilayah Basra, yang sekarang terletak di Irak Selatan, serta Hijaz. Menara jam dibangun di seluruh kekaisaran untuk memperingati 25 tahun kenaikan tahtanya. Dia juga memotong biaya istana sebanyak mungkin dan menjalani kehidupan yang sederhana. Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang. Salah satu-satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, tanah Palestina. Ayahnya adalah Sultan Abdul Majid dan ibunya adalah Tiri Mujian Kadin Effendi yang berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II masih berusia 7 tahun. Selepas kepergian ibunya, Abdul Hamid kecil diasuh ibu tirinya yang bernama Pristukan. Di bawah didikan ayahnya secara langsung, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Masyarakat mulai mengakui keberadaannya sebagai sosok pribadi yang kelak akan menjadi orang nomor satu di Kesultanan Turki Utsmani. Penilaian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya bukan isapan jempol yang tak memiliki alasan. Sultan Abdul Hamid II dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan peduli sesama. Ia menjadi Khalifah Turki Utsmani menggantikan pamannya, Abdul Aziz, yang bergelar Murad VI pada 1876. Pamannya yang berkuasa cukup lama ini diturunkan dari jabatannya sebagai Khalifah, kemudian dibunuh oleh pembencinya. Selanjutnya, masa depan Kesultanan Turki Utsmani berada di pundak Sultan Abdul Hamid II selama memerintah. Sejumlah capaian-capaian mentereng direngkuh Sultan Abdul Hamid II seperti mendirikan universitas, akademi seni rupa, sekolah keuangan, dan pertanian. Selain itu, ia membuka banyak sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah untuk kaum difabel, juga mendirikan rumah sakit Sisli Eatfal dengan uangnya sendiri. Dia juga memakarsai pembangunan jembatan di dua tepi Selat Bosporus serta rel kereta api. Dalam buku catatan pribadi, Sultan Abdul Hamid II menjelaskan tentang pentingnya melakukan gerakan menanamkan kembali nilai ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dunia, baik Cina, India, Arab, Afrika, dan tempat-tempat lain.
Sultan Abdul Hamid II menegaskan keyakinannya tentang kemungkinan lahirnya kesatuan dunia Islam. Ia mengatakan, umat Islam wajib menguatkan ikatan persaudaraan di belahan bumi lain. Satu dan lainnya wajib saling mendekat dan merapat dalam intensitas yang sangat kuat. Tidak ada harapan lagi untuk kebangkitan dan kejayaan di masa depan kecuali dengan persatuan umat Islam. Memang waktunya belum datang, tapi dia akan datang. Akan datang suatu hari di mana kaum muslimin akan bersatu dan mereka akan bersama-sama dalam satu kebangkitan yang serentak. Akan ada seorang yang memimpin umat ini dan mereka akan menghancurkan kekuatan orang-orang kafir. Tulisnya, kisah lain dari buku hariannya adalah ketika ia menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodor Herzl, agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, sehingga membuat marah bangsa Yahudi. Sebab ketegasannya itu, musuh-musuh Islam tak henti-hentinya merongrong kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Pada masa pemerintahannya, ia harus berhadapan dengan manuver orang-orang Yahudi Dunama yang ingin mendongkel kekuasaannya. Siasat Yahudi Zionis pada 1892 sekelompok Yahudi Rusia mengajukan permohonan kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan izin tinggal di Palestina. Permohonan itu dijawab bahwa pemerintah memberitahukan kepada segenap kaum Yahudi yang ingin hijrah ke Turki, mereka tidak akan diizinkan menetap di Palestina. Mendengar jawaban seperti itu, kaum Yahudi terpukul berat, sehingga Duta Besar Amerika turut campur tangan. Pada 1896, Theodor Herzl memberanikan diri untuk kembali menemui Sultan Abdul Hamid II sambil meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permohonan itu kembali dijawab Sultan dengan penolakan tegas. Sesungguhnya Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan tersebut. Sebab itu, simpanlah kekayaan kalian dalam kantong kalian sendiri, tegas Sultan. Sesungguhnya Daulah Utsmani ini adalah milik rakyatnya. Mereka tidak akan menyetujui permintaan tersebut, meski sudah ditolak hingga 2 kali, kaum Yahudi tak patah arang. Mereka kemudian melakukan usaha selanjutnya, yaitu dengan menggelar konferensi Basel di Swiss. Pada 29 hingga 31 Agustus 1897 dalam rangka merumuskan strategi baru menghancurkan Kesultanan Turki Utsmani. Karena gencarnya aktivitas Zionis Yahudi, akhirnya pada 1900 Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pelarangan atas rombongan peziarah Yahudi di Palestina untuk tinggal di sana lebih dari 3 bulan. Paspor Yahudi harus diserahkan kepada petugas khilafah terkait. Dan pada 1901 Sultan mengeluarkan keputusan mengharamkan penjualan tanah kepada Yahudi di Palestina. Pada 1902, tanpa rasa malu Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan Herzl kali ini untuk menyogok orang nomor 1 kekhalifahan Islam tersebut. Di antara sogokan yang disodorkan Herzl adalah uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan, membayar semua utang pemerintah Utsmaniyah yang mencapai 33 juta pound sterling, membangun kapal induk untuk pemerintah dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Namun, kesemuanya ditolak Sultan. Bahkan, Sultan tidak mau menemui Herzl, hanya diwakilkan kepada Tahsin Basha, Perdana Menterinya, sambil mengirim pesan, nasihati Herzl agar jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi disilakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya.
Akan tetapi, kata Abdul Hamid II, selama masih hidup, dia lebih rela menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah. Sejak saat itu kaum Yahudi dengan gerakan Zionismenya melancarkan gerakan untuk menumbangkan Sultan. Dengan menggunakan jargon-jargon, kemerdekaan, kebebasan, dan sebagainya, mereka menyebut pemerintahan Abdul Hamid II sebagai Hamidian Absolutis. Selain persoalan eksternal, Sultan Abdul Hamid II juga menghadapi persoalan internal pemerintahannya. Ia terus digoyang oleh para aktivis organisasi rahasia Freemasonry yang menyusup dalam barisan pemuda revolusioner liberal, kelompok Freemasonry yang terus berusaha menjegal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II juga tergabung dalam organisasi Al-Ittihad wa Taraqi, Ittihad fi Taraqi, Organisasi Persatuan dan Kemajuan. Sultan Abdul Hamid II meninggal pada 10 Februari 1918 dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Turki Utsmani selama 33 tahun. Sepeninggalnya, tak ada lagi Sultan Turki Utsmani yang memiliki kecakapan berpikir dan keberanian terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya.